Hi everyone, welcome to my channel Kakak Ade. Hai, welcome back to my channel Kakak Ade. Yeay, halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Setelah sekian lama gue nggak update mengenai perumahan, and I am back buat update mengenai Modern Cilejit seperti apa progresnya di akhir bulan Juni 2023. Nah, kali ini gue ada di sebelah Rama. Kebetulan untuk bundaran sudah mulai ditata rapi ya untuk taman-tamannya ya. Nah, kali ini gue mau jalan-jalan dulu untuk klaster Meratus. Setelah itu kita lanjutkan ke klaster Pasai Timur, lanjut ke Pasai Barat, dan kita ada update terbaru mengenai Modern Cilejit. Apa aja? Yuk langsung aja kita menuju ke klaster pertama, yaitu klaster Meratus. Halo, selamat datang buat teman-teman yang sudah melakukan pembelian di klaster Meratus. Seperti apa progresnya as of bulan Juni 2023. Ini adalah gerbang awal ataupun gerbang utama dari Modern Cilejit klaster Meratus. Dan luar biasa sudah rapi ya untuk landscapingnya juga. Nah, kita akan berputar-putar terlebih dahulu seperti apa untuk progresnya. Kalau bisa dibilang sih saat ini memang tidak terlalu banyak perubahan ataupun tidak terlalu banyak pengerjaan yang dilakukan oleh unit-unit yang sudah jadi ya. Intinya sudah selesai, untuk listrik sudah masuk, kemudian landscaping sudah selesai juga, sudah perapian juga, sepertinya sudah mulai untuk pengerjaan untuk quality control. Nanti kalau memang ada yang kurang-kurang baru nanti akan dibenahi terlebih dahulu sebelum diserah terimakan. Nah, ini adalah untuk sepertinya sih blok baru, bukan blok baru sih, maksudnya blok yang memang akhir-akhir dikerjakan ya. Jadi posisinya di paling posisi paling belakang sih kalau bisa dibilang ya. Nah, di depan itu ada nggak tahu kayak gardu kecil gitu milik PLN. Fungsinya nggak tahu buat apa itu, dan di lurus itu ada untuk pengairan ya. Dan kita jalan-jalan terlebih dahulu seperti untuk progresnya untuk kali ini. Dan inilah untuk progresnya. Untuk posisi depan itu klaster Meratus ini memang sebenarnya sudah selesai semua ya. Untuk landscaping memang sudah mulai pengerjaan juga. Ada banyak pohon ketapang variegata. Nah, ini sudah rapi semua. Dan by the way, sebagai informasi, untuk pohon-pohon di klaster Meratus sih hampir sama semua ya. Kalau di depan rumah itu gue nggak tahu tuh pohon apa, tapi yang pasti pohonnya lumayan gede. Kalau nanti rindang lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang rumah-rumah hook itu ditanami dengan pohon variegata yang memang cenderung sekarang perumahan-perumahan menggunakan pohon tersebut ya. Nah, ini adalah update-nya. Memang kalau bisa dibilang sih masih banyak lahan-lahan kosong ya. Jadi kayak lengkap gitu loh. Jadi kayak 3 rumah, nanti 2 rumahnya kosong atau 1 rumahnya kosong. Mungkin akan bertahap ketika memang nantinya sudah ada yang akad. Progres selanjutnya adalah untuk mulai pembangunan yang lahan-lahan kosong tersebut. Nah, untuk kalau bisa dibilang sih memang untuk kondisinya sekarang sudah rapi sekali ya untuk klaster Meratus. Nah, ini dia untuk update-nya. Kita mulai berputar-putar terlebih dahulu. Ini kita masuk ke klaster Meratus, Jalan Meratus Barat 5. Ini adalah progresnya. Nah, kebetulan untuk klaster Meratus Barat 5 ini full ya, satu deret full, tidak ada yang kosong. Jadi kelihatannya memang lebih rapi ya. Dan memang untuk listrik sudah mulai masuk, tapi belum dialirkan ke masing-masing unit ya. Tapi memang untuk tiang, terus untuk penerangan jalan malam itu sudah dipasang juga. Mungkin bisa jadi entah bulan Juli ataupun bulan Agustus harusnya memang sudah mulai untuk progres serah terima ya teman-teman ya. Jadi bersabar saja untuk saat ini. Nah, di depan itu memang masih banyak yang progres juga. Nah, ini untuk update-nya, dan kita mulai berputar balik kembali untuk melanjutkan ke klaster berikutnya. Seperti apa untuk progresnya? Yuk langsung aja kita simak untuk video selanjutnya.
Setelah sekian lama gue nggak update mengenai perumahan, and I'm back buat update mengenai Modern Legit seperti apa progresnya di akhir bulan Juni 2023. Nah, kali ini gue ada di sebelah Rama. Kebetulan untuk bundaran sudah mulai ditata rapi ya untuk taman-tamannya ya. Nah, kali ini gue mau jalan-jalan dulu untuk klaster Meratus. Setelah itu kita lanjutkan ke klaster Pasai Timur, lanjut ke Pasai Barat, dan kita ada update terbaru mengenai Modern Legit apa aja. Yuk langsung aja kita menuju ke klaster pertama, yaitu klaster Meratus. Halo, selamat datang buat teman-teman yang sudah melakukan pembelian di klaster Meratus. Seperti apa progresnya as of bulan Juni 2023. Ini adalah gerbang awal ataupun gerbang utama dari Modern Legit klaster Meratus. Dan luar biasa sudah rapi ya untuk landscapingnya juga. Nah, kita akan berputar-putar terlebih dahulu seperti apa untuk progresnya. Kalau bisa dibilang sih saat ini memang tidak terlalu banyak perubahan ataupun tidak terlalu banyak pengerjaan yang dilakukan oleh unit-unit yang sudah jadi ya. Intinya sudah selesai, untuk listrik sudah masuk, kemudian landscaping sudah selesai juga, sudah perapian juga, sepertinya sudah mulai untuk pengerjaan untuk quality control. Nanti kalau memang ada yang kurang-kurang baru nanti akan dibenahi terlebih dahulu sebelum diserah terimakan. Nah, ini adalah untuk sepertinya sih blok baru, bukan blok baru sih, maksudnya blok yang memang akhir-akhir dikerjakan ya. Jadi posisinya di paling posisi paling belakang sih kalau bisa dibilang ya. Nah, di depan itu ada nggak tahu kayak gardu kecil gitu milik PLN. Fungsinya nggak tahu buat apa itu, dan di lurus itu ada untuk pengairan ya. Dan kita jalan-jalan terlebih dahulu seperti untuk progresnya untuk kali ini. Dan inilah untuk progresnya. Untuk posisi depan itu klaster Meratus ini memang sebenarnya sudah selesai semua ya. Untuk landscaping memang sudah mulai pengerjaan juga. Ada banyak pohon ketapang variegata. Nah, ini sudah rapi semua. Dan by the way, sebagai informasi untuk pohon-pohon di klaster Meratus sih hampir sama semua ya. Kalau di depan rumah itu gue nggak tahu tuh pohon apa, tapi yang pasti pohonnya lumayan gede, kalau nanti rindang lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang rumah-rumah hook itu ditanami dengan pohon variegata yang memang cenderung sekarang perumahan-perumahan menggunakan pohon tersebut ya. Nah, ini adalah update-nya. Memang kalau bisa bilang sih masih banyak lahan-lahan kosong ya. Jadi kayak lengkap gitu loh. Jadi kayak 3 rumah, nanti 2 rumahnya kosong atau 1 rumahnya kosong. Mungkin akan bertahap ketika memang nantinya sudah ada yang akad. Progres selanjutnya adalah untuk mulai pembangunan yang lahan-lahan kosong tersebut. Nah, untuk kalau bisa bilang sih memang untuk kondisinya sekarang sudah rapi sekali ya untuk klaster Meratus. Nah, ini dia untuk update-nya. Kita mulai berputar-putar terlebih dahulu. Ini kita masuk ke klaster Meratus, Jalan Meratus Barat 5. Ini adalah progresnya. Nah, kebetulan untuk klaster Meratus Barat 5 ini full ya, satu deret full, tidak ada yang kosong. Jadi kelihatannya memang lebih rapi ya. Dan memang untuk listrik sudah mulai masuk, tapi belum dialirkan ke masing-masing unit ya. Tapi memang untuk tiang, terus untuk penerangan jalan malam itu sudah dipasang juga. Mungkin bisa jadi entah bulan Juli ataupun bulan Agustus harusnya memang sudah mulai untuk progres serah terima ya teman-teman ya. Jadi bersabar saja untuk saat ini. Nah, di depan itu memang masih banyak yang progres juga. Nah, ini untuk update-nya, dan kita mulai berputar balik kembali untuk melanjutkan ke klaster berikutnya. Seperti apa untuk progresnya? Yuk langsung aja kita simak untuk video selanjutnya.
Nah, di klaster Pasai Barat ini memang terbilang luar biasa cepat juga ya, karena kemarin juga rumah-rumahnya itu lengkap-lengkap. Jadi 5 rumah dibangun, 2 rumah kosong gitu kan. Tapi sekarang sudah lahan-lahan yang kosong itu sudah mulai dibangun semua. Nah, ini adalah untuk lahan untuk gardu listriknya, dan di depan tuh sudah mulai dibangun taman ala-ala kayak ini ya, green belt gitu ya. Karena dibangunnya itu lucu sekali sih. Bentuknya itu nggak kotak-kotak, tapi sedikit simetris itulah. Jadi memang dibuatnya lebih dibuat lebih biar nggak terlalu kaku. Nah, ini adalah progres rumah-rumah yang memang baru dimulai untuk konstruksi, tapi luar biasa cepat untuk pembangunannya. Nah, semua sudah rapi ya teman-teman ya, tinggal landscaping saja. Mungkin di taman-tamannya sudah mulai nanti untuk perapian juga. Nah, sebagai informasi, kalau di Pasai Timur, rumah-rumah itu dibangunnya diberi tanamannya masing-masing tuh beda-beda. Jadi ada yang pohonnya gede, ada yang dikasih Kamboja gitu kan ya. Jadi gue nggak tahu nih konsepnya kayak gimana. Jadi macem-macem gitu, ada yang dikasih Kamboja, ada yang pohon gede gitu kan. Jadi nggak semua rata, kayak di Meratus kan semua rata pohonnya gede semua tuh. Dan memang untuk di posisi pojok-pojok mungkin di hook itu dikasih pohon ketapang varigata gitu ya. Tapi kalau di Pasai Barat itu ada masing-masing tuh. Di sini ada dikasih Kamboja, tapi di posisi depan itu dikasih pohon yang gede, gue nggak tahu apa namanya tuh kan. Tapi untuk rumput memang di sini rumputnya memang beda, nggak kayak di Rama ya. Jadi memang bentuk rumputnya mungkin lebih terbilang lebih besar-besar lah saya gitu. Nah, untuk saluran drainase pun di sini terbilang nggak terlalu besar seperti di klaster Pasai Timur. Tuh, hampir sama kayak di Rama sih, kecil-kecil untuk drainase di depan rumah. Nah, ini dikasih pohon, ditanami pohon. Nah, tuh kan udah beda. Ada yang Kamboja, ada yang bukan gitu kan. Tapi kalau bisa bilang sih di sini sudah mulai perapian juga. Nanti kekurangannya adalah kalau di Pasai Barat ini adalah pembangunan atau pemasangan tiang pancang listrik yang memang mungkin terbilang agak lamban ya. Padahal rumah-rumahnya sudah jadi semua nih gitu kan. Untuk landscaping juga sudah mulai dipekerjakan juga, sudah hampir selesai juga gitu ya. Namun listrik masih belum masuk ke Pasai Barat. Ya, kita doakan mungkin di bulan Agustus sudah mulai serah terima teman-teman ya. Jadi rekan-rekan yang memang sudah melakukan pembelian di Pasai Barat ini segera bisa menghuni, dan kita akan menjadi tetangga. Oke, kita mau update terlebih dahulu untuk jalan menuju ke marketing ataupun ke stasiun ya. Sesuai informasi gue yang informasi tadi, karena ada bangunan yang tiba-tiba sudah jadi aja nih gitu kan ya. Ini adalah jalan menuju ke marketing, seperti apa untuk progresnya. Nah, ini untuk progresnya sekarang memang lagi pembuatan untuk drainase. Untuk jalanan juga sudah mulai dibangun untuk penerangan jalan. Nah, ini adalah gerbang gate besar utama. Gue nggak tahu nih gate apa yang dibangun, tapi menurut sepemahaman gue, ini kayak gerbang menuju ke daerah residensial. Jadi daerah rumah ataupun klaster akan masuk menuju pintu gerbang di sini. Pintunya menjadi 2. Di depan mungkin akan dibangun pintu gerbang pertama nih, yang lapis pertama yang akan melebar sayapnya ke kanan kiri nih. Nah, di depan lagi akan penyempitan tuh. Akan ada penyempitan dan akan ada penjagaan pos security gitu. Nah, bisa jadi ini adalah akses menuju daerah residensial yang membatasi antara hunian dengan daerah bisnis, yang nantinya mungkin di depan itu akan dibangun sesuai dengan market ya. Mungkin kayak ala Dufan, terus apartemen, terus mall, ataupun daerah-daerah komersil, entah itu bisnis commercial block ataupun lainnya. Yang pasti di depan itu nanti ada penjagaan untuk
post security. Nah itu sudah tiangnya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Tiang gue nggak tahu nih, welcome ini kali welcome apa namanya. Nah di depan itu nantinya akan belok kiri tuh, seperti akan memutar ke arah ada dua kemungkinan, bisa lurus menuju ke sebelah kanan dari Pasai Timur atau membelok kiri langsung memutar ke sebelah kiri dari Pasai Timur, lalu akan bertemu ke bundaran antara Rama, Pasai Timur, dan Meratus. Nah kita lihat sih aja, karena memang progresnya untuk saat ini memang sangat cepat sekali untuk pembangunan gate ini ya gitu. Tapi sih yang gue harapin adalah bukan gate ini khususnya. Yang gue harapkan adalah pembangunan gate dari Modern Ciledug itu sendiri. Karena sampai saat ini kalau bisa bilang untuk akses menuju Modern Ciledugnya itu masih terputus ya. Ini mungkin bisa menjadi bagian dari evaluasi dari rekan-rekan dari pekerja manajemen dari Modern gitu ya. Harusnya teman-teman dipikirkan terlebih dahulu untuk pintu gate utama masuk ke dalam kawasan Modern Ciledug. Nah, yang harusnya untuk akses kayak residential gate ini tidak terlalu urgent sih menurut gue ya. Jadi yang lebih urgent adalah pintu menuju Modern Ciledug ini. Karena sama aja kalau misal jalanan menuju ke Modern Ciledug itu aneh jelek gitu kan ya. Terus kayak ada gate di dalam gate gitu. Jadi kayak gate yang awal belum ada, tapi gate di dalam kawasan sudah jadi gitu. Jadi kayak ya gimana gitu kan. Jadi kayak agak aneh itu menurut gue ya. Gitu ya, kita berdoa bareng-bareng aja lah ya. Kita doakan untuk Modern Ciledug ini segera cepat dibangun untuk fasilitas lainnya. Dan sebagai informasi juga, di sebelah kiri itu sudah mulai dibangun untuk drainase, kemudian sudah dimulai pemasangan untuk ditanami untuk pohon-pohon agar lebih rindang. Dan jalanan untuk berapa ruas nih ya, 1, 2, 3, 4 ruas sudah jadi, tinggal 1 ruasnya lagi. Jadi ada sekitar 6 lajur nantinya gitu. Nah kita menuju ke rumah contoh yang sudah mulai jadi ya. Untuk ini gue nggak tahu nih bentuknya klaster ataupun hanya ada di depan-depan. Jadi memang ada tipe rumah Ohana dan Mali yang memang sudah mulai dibangun ya untuk contoh rumahnya. Sebagai informasi sih, gue malah naksir ya rumah yang ini ya. Ini memang sekarang untuk Modern Ciledug ini memang menghapus pembedaan rumah estate dan rumah sederhana. Jadi bentuk rumah Ohana dan Mali ini bukan ini lebih ke gabungan. Bentuknya lebih ke rumah estate, tapi bahannya menggunakan bahan rumah sederhana karena menggunakan material bukan bata ringan, melainkan batako. Tapi bentuk rumahnya itu bentuk rumah-rumah yang estate gitu loh, yang komersil gitu kan. Gitu. Oke. Sekian dulu untuk keliling-keliling kita di Modern Ciledug untuk kali ini. Untuk update as of Juni 2023 seperti apa untuk next update-nya, kita lihat untuk next month ya teman-teman ya. Silakan buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan komen, monggo banget kalau mau bantu saya untuk bisa lebih berkembang kembali channelnya. Silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Dan pastinya kita akan bantu buat teman-teman. Mungkin kalau ada request apa yang mau perlu dibuat konten, monggo silahkan komen juga. Oke, thank you for watching dan see you in another session. Thank you, bye bye. Pak.
Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment to my channel Kakak Ade. Thank you.